Shalom keluarga damai yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Samas 28 April 2021. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, jabatan bukan sekedar gengsi. Sebelum kita melanjutkan untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mensyukuri kehidupan yang Tuhan beri. Di tengah syukur itu, kami mohon Tuhan tetap mengajari kami untuk menjalankan kehidupan dengan arif, sehingga kehidupan kami tetap bermakna untuk sesama dan juga memuliakan Tuhan di dalamnya. Saat ini kami berkesempatan untuk merenungkan sabda-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam pikiran dan laku kami. Kini bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan sabda kasih-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26 sampai 31. Injil Markus, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26 sampai 31. Perkenankan saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Judul perikop yang diberikan Elai adalah Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain juga berkata demikian juga. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya teringat seorang teman saat saya berkuliah di Fakultas Teologi pernah menuturkan bahwa bukan keinginannya untuk menjadi seorang pendeta. Semua ini semata hanyalah dorongan dari orang tua, atau dengan kata lain, keinginan orang tuanya. Lebih lanjut, dia juga menyampaikan alasan mengapa orang tuanya sedemikian ingin agar anaknya menjadi seorang pendeta. Konon yang dipahami dan dimengerti oleh orang tuanya bahwa jabatan seorang pendeta memberinya status yang bermartabat di tengah masyarakat. Artinya, jabatan tersebut memberikan sebuah gengsi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apa yang dipikirkan oleh orang tua tersebut kerap mewakili apa yang kita pikirkan. Bukankah kita juga mengejar jabatan tertentu, profesi tertentu, status tertentu hanya karena gengsi yang diberikan olehnya? Saya kira hal itu menjadi baik untuk dipikirkan dan memang seharusnya dipikirkan untuk mempersiapkan kehidupan kita ke depan dengan baik. Hanya saja akan menjadi persoalan ketika kita mengejar jabatan tertentu semata karena kita tergiur dengan keuntungan dan privilege dari jabatan dan tanpa mencoba memahami konsekuensi tanggung jawab dari jabatan itu. Maka tidak mengherankan kita banyak menjumpai orang yang sekedar menjabat tanpa memberi perhatian pada tanggung jawab yang melekat pada jabatan itu. Ketidakmampuan seseorang dalam memahami tanggung jawab dari status atau jabatan yang melekat padanya hanya membuat dirinya memperoleh cap tidak berintegritas. Hal inilah yang tampak dari Petrus, murid Yesus itu. Dalam kisah yang dituturkan oleh penulis Injil, kita mengenal Petrus sebagai sosok yang gagah berani, namun reaktif.
Dari bacaan kita, Petrus dengan berani dan lantang mengatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Namun realita tidak sesuai dengan apa yang dikata. Petrus menyangkal Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Saya menduga Petrus tidak mampu memahami tanggung jawab yang melekat pada statusnya sebagai murid Yesus. Bahwa menjadi seorang murid memiliki konsekuensi, apalagi menjadi murid Yesus yang kala itu masih kontroversi di tengah masyarakat Yahudi. Petrus tidak mampu melihat resiko yang mungkin terjadi dan hanya mengandalkan keyakinannya bahwa menjadi murid Yesus dia akan aman. Sebab dari berbagai peristiwa, Yesus menunjukkan bahwa dia sosok guru yang perkasa dan karismatik yang dapat diandalkan oleh murid-muridnya. Oleh karena itu dia berani sesumbar mengatakan janji yang manis kepada Yesus. Mungkin, pikir Petrus, bersama guruku aku aman dan baik-baik saja. Mana mungkin aku menyangkalinya. Petrus tidak pernah menduga sebelumnya bahwa Yesus mengambil pilihan jalan yang berbeda. Tidak menggunakan kuasanya untuk melawan, namun membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan, seperti manusia lemah dan tak berdaya. Tentu hal ini membuat Petrus bimbang, membuat nyalinya ciut, dan akhirnya menyangkali Tuhan. Bapak Ibu, hal ini akan berbeda ceritanya jika Petrus mampu menghayati statusnya sebagai murid. Dia akan menerima keputusan sang guru, termasuk dia tidak akan menyangkalinya. Apabila dia ditangkap karena statusnya sebagai seorang murid Kristus, murid Yesus, itu menjadi resiko yang sudah seharusnya dia tanggung sebagai seorang murid. Dia akan legowo menerima konsekuensi itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang yang tidak cukup mampu menghayati status dan jabatan yang diembannya. Lebih sering kita menjadi penikmat gengsi dari status dan jabatan yang kita miliki tanpa menyadari peran tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Sehingga menjebak kita untuk melakoni jabatan dan status kita tanpa makna. Dan saat status jabatan tersebut kemudian merugikan kita, dengan segera kita melarikan diri dari tanggung jawab yang seharusnya kita emban. Lalu apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar memahami tanggung jawab dan kepercayaan yang melekat dari jabatan, status yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita dapat terus berkarya dengan baik melalui jabatan dan status yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan, prestasi, jabatan, atau peran yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk menjalankan dengan sungguh apa yang ada pada kami, sehingga kelak kami dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dengan baik. Ampuni kami jika dalam kehidupan yang sudah kami jalani masih belum seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengubah diri kami sendiri menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati keluarga damai sekalian.